Assalamualaikum anak-anak Pace semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Dan masih akan membahas tentang sumber energi ya. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu sumber energi, yaitu matahari. Betul sekali, penting banget matahari ya. Bukan bagi manusia saja, Nak, tapi juga bagi tumbuhan dan hewan ya. Karena matahari adalah sumber energi yang paling penting ya, yang banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam ya. Apa sih sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Betul sekali. Contohnya alam ada apa sih? Ada lautan, ya, pegunungan, sawah, ya, dan lain-lain, bukit, ya. Itulah yang berasal dari alam, ya. Jadi sumber daya alam adalah sumber-sumber yang berasal dari alam, ya, sumber daya yang berasal dari alam. Nah, sekarang dilihat halaman 7. Ya, halaman 7. Ini teks bacaan ini kalian baca ya sampai paham. Oke. Kalau satu kali belum paham, baca lagi. Dua kali belum paham, baca lagi. Baca terus sampai paham ya. Nah, di bacaan ini ya akan membahas tentang sumber daya alam ya. Dan sumber daya alam dibagi menjadi dua ya, yaitu ini ya, SDA. SDA itu boleh singkat ya, maksudnya itu SDA adalah sumber daya alam ya, dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Betul sekali. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, kita bahas ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat didaur ulang ya, didaur ulang ya, tersedia terus menerus ya, tersedia terus menerus, mudah didapatkan ya. Contoh ya, contohnya apa? Sumber daya alam yang dapat didaur ulang, ada terus menerus ya, bisa kita gunakan setiap hari nih, tapi ada lagi terus ya, gampang dapatnya, yaitu contohnya air. Betul, air. Apalagi sinar mata sinar matahari. Betul sekali. Terus apa lagi? Apalagi misalkan hewan. Betul ya, hewan ya, kan kamu makan setiap hari itu ya, hewan. Bukan hewannya yang dimakan, maksudnya daging-dagingnya, daging hewan kan. Terus apalagi tumbuhan. Terus apalagi yang kamu hirup yang sejuk. Betul, angin ya. Oke, dah. Ini adalah contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air ya, jangan setiap hari kamu mandi, jangan setiap hari ya. Mau minum aja ya, beberapa menit sekali, beberapa jam sekali minum ya. Nanti 3 kali sehari mandi ya, tapi ada terus ya, gampang, mudah dapatnya. Terus sinar matahari juga ya, begitu pula hewan dan tumbuhan kita makan tiap hari ya, ikan, ayam, bebek ya, tapi ada terus ya, tumbuhan dan juga angin. Tapi walaupun sumber daya alam ini ada terus menerus, mudah didapatkan, dapat didaur ulang, kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakannya, memakainya, ya, memanfaatkannya. Satu, misalkan air, jangan buang-buang air ya. Mandinya kan kata bu guru banyak air, mandinya banyak. Tuh, nggak boleh ya, harus hemat dan bijak menggunakannya ya. Begitu juga yang lainnya, sinar matahari, hewan, tumbuhan, dan angin. Bisa dipahami ya, Nak? Oke, sekarang lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu adalah sumber daya alam
ketersediaan kecil ya, ini ketersediaannya ya, terbatas dapat didapatkan ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, kelihatan ya nak. Sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas, didapatkan harus kita menunggu yang waktu yang sangat lama, bukan setahun 2 tahun ya, tapi berjuta-juta tahun ya. Contohnya apa? Yaitu misalkan besi ya, apalagi minyak bumi ya, emas ya, siapa lagi, dan bahan tambang lainnya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nih contohnya ada besi, minyak bumi, emas, dan juga bahan tambang lainnya. Bahan tambang apa sih? Ya, bahan tambang adalah hasil-hasil dari perut bumi ya. Jadi di lapisan tanah yang paling dalam ya, itu menghasilkan bahan-bahan tambang ya, itu lapisan bumi paling dalam ya, dan didapatkannya itu perlu waktu yang berjuta-juta tahun adanya ya. Makanya kita harus sangat harus bijak memakainya ya. Jangan dibuang-buang karena memerlukan waktu yang sangat lama. Seperti minyak bumi ya, harus perlu digali yang lebih dalam ya. Kalau itu juga terus dibuang-buang dan terus terjadi terus menerus, bumi kita juga akan rusak. Betul sekali. Makanya kita sebagai manusia harus bijak ya dalam menggunakannya. Ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sampai sini sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang silahkan dicatat ya nak. Terima kasih.